Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki harta yang melimpah, memiliki banyak hewan peliharaan, tanah yang luas, dan budak yang tidak sedikit. Beliau juga dianugerahkan keturunan yang cukup banyak. Nabi Ayub sangat beriman kepada Allah dan sangat rajin mengerjakan ibadah kepada Allah. Namun iblis tidak senang dengan Nabi Ayub. Lalu iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Ayub beriman kepadamu karena ia diberi kenikmatan olehmu. Seandainya dia miskin, anaknya meninggal semua dan hewan ternaknya mati semua, maka ia akan meninggalkanmu." Allah pun memberikan cobaan kepada Nabi Ayub untuk menguji keimanan dan kesabarannya. Putranya satu persatu meninggal dunia. Semua hewan ternak mati habis, tak tersisa satupun. Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Teman-teman, ujiannya belum cukup sampai di situ. Iblis datang lagi dan berkata, "Ya Allah, Nabi Ayub jika diberi cobaan kembali, maka ia akan meninggalkan keimanannya." Maka ujian Nabi Ayub terkena penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya hingga membuat dirinya diusir dari negerinya karena penduduk di sana takut tertular penyakit Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Ujian terakhir yaitu para penduduk tidak ingin memakai tenaganya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub. Oleh karena itu, istri Nabi Ayub menjual rambut untuk membeli makanan. Saat Nabi Ayub mengetahui istrinya telah menjual seluruh rambutnya, beliau marah besar dan berkata, jika sudah sembuh, akan aku pukul istriku 100 kali sebagai pelajaran." Nabi Ayub berdoa agar diberi kesembuhan oleh Allah. Maka Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub ketika sudah diberi kesembuhan, turunlah firman Allah yang meminta Nabi Ayub melaksanakan janjinya dengan mengumpulkan seikat rumput untuk memukul istrinya. Kemudian Allah kembalikan seluruh harta dan anak Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat. Dengan karunia Allah, Nabi Ayub hidup seperti sedia kala. Nah, teman-teman, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus selalu bersabar, tidak protes kepada Allah dan siapapun. Ketika kita sabar, maka Allah akan bersama kita. Ingat ya teman-teman, kita harus selalu bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah. Beliau memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, memiliki banyak hewan peliharaan, tanah yang luas, dan budak yang tidak sedikit. Beliau juga dikaruniai banyak keturunan oleh Allah. Nabi Ayub sangat beriman kepada Allah dan sangat rajin mengerjakan ibadah kepada Allah. Namun iblis
tidak senang dengan Nabi Ayub, lalu berkata kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Nabi Ayub beriman kepadamu karena diberi kenikmatan olehmu. Seandainya dia miskin, anaknya meninggal semua, dan hewan ternaknya mati semua, maka ia akan meninggalkanmu. Allah pun memberi cobaan kepada Nabi Ayub untuk menguji keimanannya dan kesabarannya. Putranya satu persatu meninggal dunia. Semua hewan ternaknya mati semua, maka ia akan mati habis, tak tersisa satu pun. Namun Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah dan beriman dan sabar. Teman-teman, ujian belum cukup sampai di situ. Iblis datang lagi dan berkata, Ya Allah, Nabi Ayub jika diberi cobaan kembali, maka ia akan meninggalkan keimanannya. Maka ujian Nabi Ayub terkena penyakit menggerogoti seluruh tubuhnya hingga membuat dia diusir dari negerinya karena penduduk di sana takut tertular penyakit Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan tetap beriman dan sabar. Nah, ujian terakhir yaitu para penduduk tidak ingin memakai tenaganya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub. Oleh karena itu, istri Nabi Ayub menjual rambutnya untuk membeli makanan. Saat Nabi Ayub mengetahui istrinya telah menjual seluruh rambutnya, beliau marah besar dan berkata, Jika sudah sembuh, akan aku pukul istriku 100 kali sebagai pelajaran. Nabi Ayub berdoa agar diberi kesembuhan oleh Allah. Maka Allah memberi kesembuhan kepada Nabi Ayub seketika. Ketika sudah diberi kesembuhan, turunlah firman Allah yang meminta Nabi Ayub melaksanakan janjinya dengan seikat rumput untuk memukul istrinya. Kemudian Allah mengembalikan seluruh harta dan anak Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat. Dengan karunia Allah, Nabi Ayub hidup seperti sedia kala. Nah, teman-teman, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus selalu bersabar. Tidak protes kepada Allah dan siapapun. Ketika kita sabar, maka Allah akan bersama kita. Ingat ya teman-teman, kita harus selalu sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelas 4. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki harta yang melimpah, memiliki banyak hewan peliharaan, tanah yang luas dan budak yang tidak sedikit. Beliau juga dianugerahkan keturunan yang cukup banyak. Nabi Ayub sangat beriman kepada Allah dan sangat rajin mengerjakan ibadah kepada Allah. Namun iblis tidak senang dengan Nabi Ayub. Lalu iblis berkata kepada Allah, Ya Allah, Nabi Ayub beriman kepadamu karena ia diberi kenikmatan olehmu. Seandainya dia miskin, anaknya meninggal semua, dan hewan ternaknya mati semua, maka ia akan meninggalkanmu. Allah pun memberikan cobaan kepada Nabi Ayub untuk menguji keimanannya dan kesabarannya. Putranya satu persatu meninggal semua. Semua hewan ternaknya mati, habis tak tersisa satupun. Namun
Nabi Ayub tetap sabar, tetap beriman dan sabar. Teman-teman, ujian Nabi Ayub belum cukup sampai di situ. Iblis datang lagi dan berkata, Ya Allah, Nabi Ayub jika diberi cobaan kembali, maka ia akan meninggalkan keimanannya. Maka ujian Nabi Ayub terkena penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya, hingga membuat dirinya diusir dari negerinya, karena penduduk di sana takut tertular penyakit Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Ujian terakhir yaitu para penduduk tidak ingin memakai tenaganya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub. Oleh karena itu, istri Nabi Ayub menjual rambutnya untuk membeli makanan. Saat Nabi Ayub mengetahui istrinya telah menjual rambutnya, beliau marah besar dan berkata, "Jika sudah sembuh, akan aku pukul istriku 100 kali sebagai pelajaran." Nabi Ayub berdoa agar diberi kesembuhan oleh Allah. Maka Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub seketika. Ketika sudah diberi kesembuhan, turunlah firman Allah yang meminta Nabi Ayub melaksanakan janjinya dengan mengumpulkan seikat rumput untuk memukul istrinya. Kemudian Allah kembalikan seluruh harta dan anak Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat. Dengan karunia Allah, Nabi Ayub hidup seperti sedia kala. Nah, teman-teman, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus selalu bersabar, tidak protes kepada Allah dan siapapun. Ketika kita sabar, maka Allah akan bersama kita. Ingat ya teman-teman, kita harus selalu sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua dulu. Wah. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. My full name is Firisa Firdaus. My nickname is Firda. I will say about Nabi Ayub alaihi salam. Okay everyone, check it out. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah. Beliau memiliki harta yang berlimpah, memiliki banyak hewan peliharaan, tanah yang luas, dan kuda yang tidak sedikit. Beliau juga dianugerahkan keturunan yang cukup banyak. Nabi Ayub sangat beriman kepada Allah dan sangat rajin mengerjakan ibadah hanya kepada Allah. Namun, iblis tidak senang dengan Nabi Ayub. Lalu, iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Ayub beriman kepadamu karena dia diberi kenikmatan olehmu. Seandainya dia miskin, anaknya meninggal semua, dan hewan ternaknya mati semua, maka ia akan meninggalkanmu." Allah pun memberi cobaan kepada Nabi Ayub untuk menguji kesabaran dan keimanannya. Putra satu persatu meninggal dunia. Semua hewan ternaknya habis, tak tersisa satu pun. Namun, Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Teman-teman, ujiannya belum cukup sampai di situ. Iblis datang lagi dan berkata, "Ya Allah, Nabi Ayub jika diberi cobaan kembali, maka ia akan meninggalkan keimanannya." Nabi Ayub
Ayub berdoa agar diberi kesembuhan oleh Allah. Maka Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub seketika. Ketika sudah diberi kesembuhan, turunlah firman Allah yang meminta Nabi Ayub melaksanakan janjinya dengan mengumpulkan serikat rumput untuk memukul istrinya. Kemudian Allah kembalikan seluruh harta dan anak-anak Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat-lipat. Dengan karunia Allah, Nabi Ayub hidup seperti sedia kala. Nah, teman-teman, jika kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus selalu sabar, tidak protes kepada Allah dan siapapun. Ingat ya teman-teman, kita harus selalu sabar. Oke, see you everyone. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua dulu. Oke, bagus. Teman-temannya juga kompak ini. 2, 3, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki harta yang melimpah, memiliki banyak hewan peliharaan, tanah yang luas, dan budak yang tidak sedikit. Beliau juga dianugerahkan keturunan oleh Allah yang cukup banyak. Nabi Ayub sangat beriman kepada Allah dan sangat rajin mengerjakan ibadah kepada Allah. Namun iblis tidak senang dengan Nabi Ayub. Lalu iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Ayub beriman kepadamu karena ia diberi kenikmatan olehmu. Seandainya dia miskin, anaknya meninggal semua, dan hewan ternaknya mati semua, maka ia akan meninggalkanmu, ya Allah." Allah pun memberikan cobaan kepada Nabi Ayub untuk menguji keimanannya dan kesabarannya. Putranya satu persatu meninggal. Semua hewan ternaknya mati, habis tak tersisa satu pun. Namun Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Teman-teman, ujiannya belum cukup sampai di situ. Iblis datang lagi dan berkata, "Ya Allah, Nabi Ayub jika diberi cobaan kembali, maka ia akan meninggalkan keimanannya." Maka ujian Nabi Ayub terkena penyakit dan menggerogoti seluruh tubuhnya, hingga membuat dirinya diusir dari negerinya. Karena penduduk di sana takut tertular penyakit Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Ujian terakhir yaitu para penduduk tidak ingin memakai tenaganya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub. Oleh karena itu, istri Nabi Ayub menjual rambutnya untuk membeli makanan. Dan saat Nabi Ayub mengetahui istrinya telah menjual seluruh rambutnya, beliau marah besar dan berkata, "Jika sudah sembuh, aku akan pukul istriku 100 kali sebagai pelajaran." Lalu Nabi Ayub berdoa agar diberi kesembuhan oleh Allah. Maka Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub seketika. Ketika sudah diberi kesembuhan, turunlah firman Allah yang meminta Nabi Ayub melaksanakan janjinya dan mengumpulkan seikat rumput untuk memukul istrinya. Kemudian Allah kembalikan seluruh harta dan anak Nabi Ayub dengan jumlah yang berlipat. Dengan karunia Allah, Nabi Ayub hidup sedia kala. Nah teman-teman, ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, kita harus selalu bersabar, tidak protes kepada Allah dari siapapun.
Ketika kita sabar, maka bersama kita selamanya. Dan ingat ya teman-teman, kita harus selalu sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Nurjatira Petindugoh. Saya dari kelas 3. Saya akan menceritakan kisah tentang kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dikaruniai banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki harta yang melimpah, memiliki banyak hewan peliharaan, tanah yang luas, dan mudah yang tidak sedikit. Beliau juga dianugerahkan keturunan yang cukup banyak. Nabi Ayub beriman kepada Allah dan sangat rajin mengerjakan ibadahnya kepada Allah. Namun iblis tidak senang dengan Nabi Ayub. Lalu iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, Nabi Ayub beriman kepadamu karena ia diberi kenikmatan olehmu. Seandainya dia miskin, anaknya meninggal semua dan anak penyakitnya mati, maka dia akan meninggalkanmu." Allah pun memberi cobaan kepada Nabi Ayub untuk menguji keimanannya dan kesabarannya. Bukannya satu persatu meninggal, semua hewan ternaknya mati, tidak ada satu pun yang tersisa. Namun Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Teman-teman, ujiannya belum cukup sampai di situ. Iblis datang lagi dan berkata, "Ya Allah, Nabi Ayub jika diberi cobaan kembali, maka ia akan meninggalkan keimanannya." Maka ujian Nabi Ayub terkena penyakit yang menggogoti seluruh tubuhnya, hingga membuat giginya diusir dari negerinya karena penduduk di sana takut tertular penyakit Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap beriman dan sabar. Ujian terakhir yaitu para penduduk di sana tidak ingin memakai tenaganya karena takut tertular penyakit Nabi Ayub. Oleh karena itu, istri Nabi Ayub menjual rambutnya untuk membeli makanan. Ketika Nabi Ayub mengetahui istrinya telah menjual seluruh rambutnya, Nabi Ayub marah besar pada istrinya Nabi Ayub dan berkata, "Jika sudah sembuh, aku akan pukul istriku sebanyak 100 kali sebagai pelajaran." Nabi Ayub berdoa agar diberi kesembuhan oleh Allah. Maka Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Ketika sudah diberi kesembuhan, turunlah firman Allah yang meminta Nabi Ayub melaksanakan janjinya dengan mengumpulkan seikat tubuh untuk memukul istrinya. Kemudian Allah kembalikan seluruh harta dan anak-anaknya dengan jumlah yang berlipat. Dengan karunia Allah, Nabi Ayub hidup seperti sedia kala. Nah teman-teman, ketika kita diberi cobaan oleh Allah, kita harus bersabar. Kita tidak boleh protes kepada siapapun. Ketika kita sabar, maka Allah akan bersama kita. Ingat ya teman-teman, kita harus selalu sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.